Jadi maka setiap kita ini pasti anak, betul kan? Kita semua yang hadir hari ini, saya yang masih muda, ibu yang sudah tua pun juga punya orang tua, punya emak, punya ayah yang sudah meninggal dunia, punya suami yang sudah meninggal dunia. Kalau hari ini kita nggak inget, lebih-lebih Ramadan yang mereka sebenarnya, saya ulangi, tak butuh kopi pahit, teh pahit, bakar menyan, ayam penyet, urap yang kita masukkan selama 1 minggu dari malam Ramadan sampai malam takbiran, kadang-kadang pun masih masang juga. Mereka tak butuh itu, yang mereka butuhkan, wahai anakku kata emak awak, wahai istriku kata suami kita, wahai emakku, ayahku kata anak wahai sudah meninggal dunia, wahai mertuaku kata mantu kita sudah meninggal dunia, wahai nenekku kata cucu kita sudah meninggal dunia, aku butuh Al-Fatihah dari kalian, mak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke 14 ya. Apa semalam, Pak? Hah? 14 apa 13? Belum 15. 13 Ramadan, tepatnya tanggal 25 April 2021. Kita masih diberikan kesehatan, berikan kekuatan, peluang untuk terus melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. 13 Ramadan ini kita masuk kepada 10 hari yang kedua. Di Ramadan itu ada 3 bagian. Yang pertama 10 hari yang pertama, malam 1 sampai malam ke-10. Itu babak penyisihan. Yang kedua 10 hari yang kedua,
babak final. Yang ketiga 10 hari yang ketiga. Oh, babak grand final. Yang ketiga babak final. Penentuan siapa yang bakal ditarik menjadi orang yang menang. Makanya dia boleh ikut hari raya Idul Fitri. Semua orang boleh lebaran. Semua orang. Jangankan umat Islam, di luar umat Islam tuh boleh lebaran. Lebar ya, lebaran. Tapi enggak setiap orang itu dibolehkan untuk merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali ke fitrah. Jadi kembali ke suci seperti bayi. Maka nanti penentuannya itu di malam takbir. Maka sebagian ulama, ibu-ibu, Ramadan ini ada nanti ketika di bulan di akhir Ramadan, orang tua kita, ayah, emak, suami yang sudah meninggal dunia itu kembali kepada alam barzah, mereka itu menangis. Kenapa? Karena enggak membawa doa dari keluarganya, tidak membawa doa dari anak-anaknya, tidak terlunas hutangnya. Ada orang manusia, hamba Allah itu yang diberikan kelebihan sama Allah untuk mengetahui itu. Mereka sudah masuk kepada apakah itu memang betul arwah, apakah memang mereka itu betul-betul, apakah mereka korin, jin, ataukah betul-betul memang itu keluarga yang sudah meninggal dunia yang pulang. Karena dasar dalilnya adalah setiap manusia, setiap setan itu dibelenggu, orang-orang yang di alam kubur itu diberhentikan siksa kuburnya. Maka kesempatan kita yang masih hidup, Bu, sebagai anaknya, sebagai istri kepada suami yang sudah meninggal dunia, itu kesempatan kita di bulan Ramadan itu untuk mendoakan mereka, mensedekahkan harta milik peninggalan mereka atas nama mereka. Kalau tidak nanti begitu maghrib, habis kita buka puasa di hari ke yang 30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka kembali lagi ngelapor sama Allah. Ruh mereka itu, apa yang kamu bawa? Kata Allah, enggak ada. Apa yang kamu bawa? Enggak ada. Anakku enggak pernah mendoakanku. Harta peninggalan yang kutinggalkan kepada mereka itu tak pernah disedekahkan atas namaku. Mereka egois, bersedekah tapi atas nama mereka sendiri. Nangis. Menangis ke suami ibu yang sudah meninggal dunia. Menangis ayah ibu yang sudah meninggal dunia. Menangis anak-anak ibu yang sudah meninggal dunia, menantu ibu yang sudah meninggal dunia, mertua ibu yang sudah meninggal dunia. Jika anak dan mantunya, ibu sebagai mantu dan anak mereka atau sebagai orang tua mereka, ibu nggak mau mendoakan mereka selama Ramadan. Kita kadang-kadang korban aja pun egois tuh. Korban kita nggak ingat sama orang yang udah mati. Atas nama kita dan keluargaku, Pak, daftar kurban di masjid. Atas nama siapa, Bu? Namaku, anak-anakku juga. Yang mati nggak diingat dia. Padahal yang melahirkan kita tuh ma'awa, tapi nggak pernah kita ingat, nggak pernah kita bawa setiap kita kurban. Bahkan haji pun, umroh kita nggak pernah kita bawa nama orang tua kita yang sudah meninggal. Egois. Kita ini egois, Bu. Kalaulah ini yang kita lakukan, jangan harap nanti mantu, anak, cucu kita itu mau juga mendoakan kita, mau membawakan atas nama kita ketika kita sudah meninggal dunia. Jangan harap karena kita hari ini juga sama orang tua, sama mantu, sama anak, sama suami, kita nggak pernah mendoakan, mensedekahkan atas nama mereka. Itu udah sunatullah begitu. Udah sunatullah.
Maka ketika mereka senyum, ada nanti waktu takbiran senyum. Apa yang kamu bawa? Kata Allah. Senyum mereka. Pakaian itu pakaian bersih dengan wajah berseri-seri. Ini berarti anaknya mendoakan. Bukan karena kopi pahit taruh di kamar orang itu, bukan. Orang itu nggak butuh itu. Saya bolak-balik bilang, dan saya keras dengan atas nama ini. Saya paling keras kalau udah masalah cerita sesajen. Dia ikut wirid, taraweh rajin, tapi pitan dipasang juga. Bagus ibu, nggak usah wirid, nggak usah sholat, nggak usah taraweh. Karena Allah paling marah ketika hambanya berbuat syirik. Itu syirik, mereka nggak butuh kopi sama menyan. Mereka tuh butuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai selesai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni orang tuaku. Mereka senyum nih, mengaminkan. Ya Allah, kabulkan hajat anakku yang mendoakanku. Itu doa mereka, Bu. Wajar hari ini banyak anak-anak yang susah karena nggak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mereka juga doa, ya Allah, mereka tak pernah ingat aku. Mereka tak pernah ingat aku ya Rob. Susahkan sampai kiamat mereka. Mereka juga doa, Bu. Mendoakan kita susah. Samakan kesusahanku dengan kesusahan mereka tuh dengan susahku pada hari ini, pada waktu di alam barzah, ya Allah. Ngeri, Bu, bukan enak hidup nih. Jadi maka kita yang setiap kita ini pasti anak, betul nggak? Kita semua yang hadir hari ini, saya yang masih muda, ibu yang sudah tua pun juga punya orang tua, punya emak, punya ayah yang sudah meninggal dunia, punya suami yang sudah meninggal dunia. Kalau hari ini kita nggak inget, lebih-lebih Ramadan, yang mereka sebenarnya, saya ulangi, tak butuh kopi pahit, teh pahit, bakar menyan, ayam penyet, urap yang kita masukkan selama 1 minggu dari malam Ramadan sampai malam takbiran, kadang-kadang pun masih masang juga. Mereka tak butuh itu, yang mereka butuhkan, wahai anakku kata emak awak, wahai istriku kata suami kita, wahai emakku, ayahku kata anak wahai sudah meninggal dunia, wahai mertuaku kata mantu kita sudah meninggal dunia, wahai nenekku kata cucu kita sudah meninggal dunia. Aku butuh Al-Fatihah dari kalian, mak. Aku butuh doa dari kau istriku kata suami awak yang sudah meninggal dunia. Itu ceritanya lagi nih, kata ada sebagian orang tua kita dulu yang juga apa itu, kalau kita keluarganya nih yang di rumah tak pernah mendoakan, mereka tuh di pintu, nggak mau masuk. Kenapa? Di rumah, di yang tempat dia tinggal tak pernah disolatin, tak pernah dibacakan bunyi ayat Quran. Ayat Quran cuma nempel tuh di dinding, nggak pernah dibaca. Quran yang baru beli masih baru aja untuk mahar, nggak pernah dibaca. Masih baru aja Quran tuh, untuk hiasan dinding. Ini tuh apa? Quran di dinding untuk supaya hantu tak masuk, Ustaz. Oh. Boleh pakai kaligrafi itu boleh, tapi dibaca. Bukan bulu ayam taruh depan pintu. Untuk apa bulu ayam depan pintu tuh coba? Tambah gelik jinnya nih. Jinnya tambah gelik, Bu. Seneng dia ada bulu ayam. Ini kadang-kadang pakai kertas tempel ayat Quran di depan pintu, untuk apa kayak gitu? Macam Cina gitu lama-lama. Kan sama dengan Cina gitu. Cina begitu dipasang kaca di depan rumah, Bu. Itu memang betul karena supaya hantu dan tuyul itu nggak masuk di rumah dia.
Tuyul tuh paling takut dengan kaca, karena dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri. Maka ibu kalau untuk mengapai tuyul pakai kaca, cermin. Tuyul takut tuh. Tapi lebih takut lagi kalau di rumah itu ada Quran yang kita baca, ada sholat tahajud yang kita laksanakan di rumah itu. Gak ada yang berani jin masuk, bu. Jangankan jin, maling pun males masuk. Maling, ngerampok pun males masuk. Kenapa? Yang dia tahu kuburan. Ketika ada orang buat jahat, kita baca Quran di rumah itu tiap hari, sholat tahajud, baca Yasin, maling gak mau masuk ke rumah kita karena Allah perlihatkan. Tengok ayatnya, surat Yasin ayat 9. Siapa yang hafal? Surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kututup pandangan mereka, telinga mereka kubudekan sehingga tidak melihatmu. Jelas bu maksudnya. Walaupun itu nggak kita baca, nggak kita amalkan, tapi karena kita sering tahajud, sering sholat, sering baca Quran, sering zikir, kita sholatkan di rumah itu, maka Allah butahkan mata maling. Bahkan orang yang nyabu di depan rumahnya pun tak mau itu. Kenapa? Yang dia lihat itu kuburan. Ibu mau tahu rahasianya? Ibu mau tahu rahasianya? Itulah rahasianya. Nih, jelas itu janji Allah. Kata Rasulullah, orang yang bersedekah akan ditolak balah 73 masalah, akan disingkirkan dari dirinya. 73 termasuk orang yang mau maling. Terjaga kereta ibu itu, terjaga TV ibu yang di rumah, terjaga uang ibu yang di dompet. Jangankan tuyul, kepala botak, badan kecil segini, nggak pernah pakai baju, hanya pakai sempak, maaf. Tuyul kepala hitam pun tak mau tuh. Panas dia bu. Yang dia nampak begitu dia mau ngambil kuburan, kain kapan dia nampak bu. Allah butakan matanya. Itu rahasianya. Jadi kalau ibu masih ada ngeluh sering kehilangan uang, padahal ibu sering baca Quran, kemana arah baca ibu Quran itu? Riyahkah? Ujubkah? Atau pamerkah? Ini yang harus ibu pertanyakan. Kenapa? Yang Allah lihat nih, keikhlasan, bukan suara merdu. Korek tapi takut sama hantu. Suaranya merdu tapi sama hantu takut. Yang dia baca itu apa? Tapi ada suaranya nggak merdu, biasa-biasa saja. Kadang panjang pendeknya pun kurang cetoh nek basa Jawa. Tapi hantu tuh segen sama dia. Ibu bahasa cetoh ngerti? Nggak rasa kok ngelongo aja cetoh ya apa? Nggak gue pikir Jawa semua, rupanya banyak yang mendiling juga. Cetoh, bu tanya kalau nggak tahu tuh jangan ngelongo aja maksudku. Bu, Ustaz cetoh itu apa? Cetoh apa bu? Jelas, nggak cetoh nggak jelas. Tapi jin itu segen deketin dia. Coba ibu bayangkan lah itu. Harimau itu ketika ada harimau, harimau itu tunduk sama dia. Di mana letak kesalahannya? Apa ayat yang dia baca? Atau kurang suara merdunya? Bukan, Allah lihat hati, keikhlasan dia, tidak ada rasa ujub ketika membaca Quran. Ini kadang-kadang kan kita timbul pamer, bu. Mentang-mentang korek nasional, internasional pamer. Apalagi sampai dilombakan. Allah nggak lihat itu. Allah nggak lihat piala begitu besarnya. Bukan, hati kita yang besar, bu. Keikhlasan kita dalam melakukan apapun. Sama kita membacakan sholat,
sholat di rumah, baca Quran di rumah. Kalau kita ikhlas sedekah, ikhlas zikir, ikhlas, insya Allah 73 itu yang dijamin oleh Rasulullah tertolak sama kita. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan beberapa hari ada puting beliung, kan belum kena rumah ibu kan. Ada yang udah kena. Kalau udah ada yang kena, besok-besok ku kasih amalannya itu 1 zikir. Beli nanti pulang, tolak angin banyak-banyak. Insya Allah nolak angin. Itu biasanya karena banyak masuk angin tuh. Minum tolak angin tuh. Makanya di rumah itu banyak kali bejo, tiap hari bejo aja bu, bejo. Nggak pakai tolak angin awak sekarang, pakai bejo. Paham ibu kan? Ada 2 orang lagi bu yang ketinggalan. Insya Allah ini kita tunggu sampai ini, kita sambil nunggu ini kita, bentar lagi. Kalaupun enggak, berarti orangnya merengkel. Dibilang sederhana, besar 3. Lihat nih kata Rasulullah, saya bacakan. Saya baca artinya aja. Mana tadi? Allah berfirman, Al-Baqarah 267, anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Kata Allah, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dengan hal yang baik, dengan dari hasil usahamu yang baik-baik. Artinya yang baik-baik itu sesuatu yang kita sukain dengan ikhlas. Bu, sedekah itu sebenarnya nggak sembarangan juga, bukan asal sedekah, asal impak, asal sedekah, asal impak, enggak. Kadang-kadang kita berimpak nih bu, maaf ya bu, maaf, saya bilang minta ampun sama Allah, minta maaf. Ya. Mau ngasih orang tuh sisa-sisa, ngasih baju, sisa baju karena nggak kita pakai lagi. Ini kebiasaan kita ini. Ngasih uang yang sisa. Belanja 2.000 yang koyak-koyak baru masukkan. Maunya sebelum belanja tuh masukkan. Paham ibu maksud saya? Allah nggak suka itu tuh. Ini ajaran Allah. Ajaran Allah. Yang baik-baik, sarung kalau nggak kita pakai lagi kita sumbangin. Karena kita nggak dipakai lagi. Kan itu kebiasaan kita nih. Sekarang ditukar bu, dirubah. Allah itu suka barang yang kita cintai, yang kita sukai. Contoh, entah sanggup tak enggak ibu, kalau saya kasih lah 50.000 dengan 100.000, mana yang ibu suka? Pasti secara nafsu manusia 100 kan? Itulah yang ibu sedekahkan seharusnya, karena ibu suka yang 100.000 itu. Paham mas? Maksud saya paham. Tapi jarang orang sanggup untuk melakukan itu bu. Saya aja belajarnya pelan-pelan tuh bu. Bener, saya belajarnya pelan-pelan, dicoba secara dipaksa, berperang batin bu. Yang kanan walah sok paten, yang kiri bilang sok paten galila kau tuh. Kau uang udah miskin, kau udah jarang pendapatan, uang kau cuma 200, kau kasih cepet limpul sama orang. Sisa kau cuma limpul, untuk apa nanti anak istrimu nanti minta? Itu yang kiri nih, yang kiri nih. Mau aja kutokokan pok gitu. Yang kanan nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Ini yang kanan. Perang batin nggak kita? Berat bu, bukan gampang, tapi hikmahnya luar biasa bu. Dan itu sudah saya coba. Tek, 24 jam Allah ganti. Demi Allah. Saksi mama, saksi orang rumah. Ibu siapa yang terakhir semalam pulang? Ini saya mau ceritakan dulu, supaya sebagai iktibar bagi ibu, supaya tambah yakin kita bersedekah. Minggu semalam siapa yang terakhir pulang? Ketika saya pulang, ikut pulang. Ibu lihat nggak ada mobil masuk? Lihat ibu. Ibu tahu sebelumnya itu apa yang saya lakukan? Ibu tahu apa yang saya lakukan sebelumnya? Saya lakukan, saya belajar di situ.
Datang ke rumah duduk. Ustadz, cor berapa? Ku bilang 20 juta. Besok saya transfer. Malam begitu berangkat, mak tolong doakan mak, 20 juta bakal ditransfer. 24 jam bu. Begitu kita keluarkan ikhlas, demi Allah, ikhlas, Allah ganti 20 juta dari 200 ribu. Gak yakin kita sama Allah bu? Yakin Allah maha kaya bu. Ini saya minta 500 juta ini bu. Tapi aku untuk buangnya belum ada. Satu Al-Fatihah. Sampai ini berapa hari lagi kita Ramadan nih? 17 hari ya bu. 17 hari, berarti 17 hari itu 17 kali Al-Fatihah kali 50 orang untuk ibu aja. Kali 50 orang atau 100 orang. 17 kali 100 Al-Fatihah 1.700. Belum lagi kawan-kawan mengal-Fatihahkan untuk hajat masjid itu supaya jadi dan terbeli rumah. Insya Allah bu, dengan Al-Fatihah diantarkan dan rezeki ibu akan lancar. Ibu buat, lakukan pelan walaupun berat, lakukan pelan-pelan. Bener nggak apa yang galang Ustaz tuh? Bener bu. Janji Allah tuh pasti. Insya Allah Allah akan gantikan 700 kali lipat. Di dunia ini kita ambil bu cuma sedikit. Nanti gantinya di alam kubur. Lebih banyak lagi dilunasi Allah di akhirat. Dan itu pasti. Itu pasti bu. Maka sedekah yang baik-baik, ikhlas, itu maksudnya. Barang yang baik, harta yang baik, yang mana yang kita sukai, itu lebih cepat diganti Allah. Lebih cepat diganti Allah. Udah ini aja, insya Allah bermanfaat. Ibu tahu intinya kan? Intinya kemana? Berbuat baik, doakan orang tua yang sudah meninggal dunia dengan cara Al-Fatihah, dengan cara doa, dengan cara sedekah atas nama mereka. Mumpung Ramadan. Apalagi suami ibu yang ibu dulu cintai dia, yang ibu sayangi, dia sayang sama ibu udah meninggal dunia, enggak ibu doakan, ya Allah. Nangis orang tua, nangis. Apalagi orang tua kita bu, orang tua bu. Saya kadang-kadang tuh hampir tiap tahun tuh bu, tiap malam Ramadan, 21 Ramadan sama takbir, macam diperlihatkan Allah bu. Makanya kadang-kadang awak nangis ngadu sama mama, nampak ini aku mak, nampak kakek begini, ya. Mudah-mudahan itu memang beliau. Keadaannya pun ditunjukkan bu. Apalagi yang lebih jelas itu di malam takbir. Cengok saya bu. Kalau udah takbiran, saya imam, saya bawa takbiran, nampak itu mereka merinding saya bu. Allahu Akbar. Ada yang tinggi tuh pulang sama Allah dengan baju compang-camping, baju jelek, muka hitam tanpa ada cahaya bu. Dan itu dari salah satu keluarga saya sendiri. Kenapa? Anak-anaknya nggak ada yang doakan. Mereka tuh semua datang sama saya. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Khususan ala abaina wa umahaina, ibu kami ya Allah, mertua kami, ayah kami, mertua kami, suami kami, anak-anak kami, paman kami, bibi kami, kepanaan kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Al-Fatihah. Buat kakek kami, nenek kami, atuk kami ya Allah yang sudah mendahului kami,
seluruh keluarga kami ya Allah yang kami sayangi karenamu ya Allah. Mereka yang sayang pada waktu hidup kepada kami ya Rabb, bahagiakan mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Rabb. Berikan cahayamu walaupun sedikit saja ya Allah. Kami yang kenal mereka ya Rabb. Pada waktu di dunia kami yang kenal mereka. Engkau ingatkan kami kepada mereka ya Allah. Maka sampaikan doa ini, pahala ini kepada mereka ya Rabb. Ringankan beban mereka ya Allah. Terlebih buat orang tua kami, ibu dan ayah kami ya Allah. Bagi istri terlebih buat suami kami ya Rabb. Suami yang mencintai kami pada waktu hidup mereka ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.